Nah ini cara memanen padi. Di etem ya Pak namanya teh? Di etem. Seperti begini. Terus di etem teh di iya digelang. Oh, sampai dipoekeun ya gabahna teh. Sampai digiling. Oh, iya. Oh, seperti itu. Ini juga kebun tehnya lagi dipanen atau dipetik pucuknya. Biasanya sabaraha minggu sekali, Bu? Sebulan. Kadang-kadang sebulan, Pak. Sebulan sekali. Kadang langsung. Diambil pucuknya ya ini tuh. Sebelah selatan juga berbatasan dengan air mengalir seperti ini ya. Nanti di area utara juga ada air mengalir. Ini batasnya air mengalir. Terus ke sana, jadi bapak ibu bisa bikin kolam ikan seperti ini. Ini duriannya udah besar-besar. Biasanya musimnya di akhir atau di awal tahun. Ini kalau nanam ini berapa puluh tahun ya. Cukup luas juga ya, 2 kali lapangan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Di sini saya sedang berada di lereng Pegunungan Burangrang di daerah Bojong Purwakarta dengan ketinggian 900 mdpl. Sini kawasan perkebunan, pertanian. Saya akan menawarkan 3 bidang tanah dengan luas 1,2 hektar, terdiri dari tanah darat dan tanah sawah. Ini sawahnya baru dipanen. Sebagian pertanian di sini ada air mengalir ya, dan ada beberapa pohon durian, kurang lebih ada 8 pohon dan mungkin lebih dari 10 pohon manggis. Dan ada juga kebun teh produktif semuanya ya. Dan ada 2 saung kayu seperti ini ya. Saungnya. Udah ada kolam ikan juga karena ada air mengalir. Ke lokasi ini dari jalan mobil itu sekitar 400 meteran. Bisa ditempuh dengan motor dan jalan kaki. Sawahnya produktif, sudah ada pengelolanya, omsetnya mungkin sekitar 1 ton per kali panennya. Dan ini sedang ditanami cabai, batas sebelah timurnya ini. Sini. Di sebelah selatan juga ada perkebunan warga ya, terus sampai sana. Mungkin radius 1 km sudah cagar alam Pegunungan Burangrang. Nah, ini aja batasnya, bagian selatannya terus ke sana. Nanti di drone lebih jelas. Ini yang saya pijak masih masuk, ini juga masih masuk, ini masih masuk terus sampai nempel ke tanah darat yang ini, terus ke sana. Di sana ada area pesawahan lagi dan sebelah kirinya ada kebun teh dengan luas 4000 meter, berada di atas posisinya. Jika dari gerbang tol Darangdan ke lokasi ini tuh hanya 24 menitan atau mungkin 12 km. Jika dari kota Jakarta itu 2 jam 6 menit dan jika dari kota Bandung itu hanya 1,5 jam. Sebelah selatan juga berbatasan dengan air mengalir seperti ini ya. Nanti di area utara juga ada air mengalir. Ini batasnya air mengalir. Terus ke sana, jadi bapak ibu bisa bikin kolam ikan seperti ini. Terus ke sana ya. Ini perkebunan durian dan ini teh sama manggis ada di sini. Dari lokasi ini ke wisata Gunung Rahayu, puncak Gunung Rahayu itu kurang dari 1 km ya ke arah sana. Jadi bisa lewat sini untuk area tersebut.
Di sana ada tempat camping, instagramable lah pokoknya. Saya masih berada di area bagian timur tanah. Tadi saya berdiri di sana ya. Nah, di sini juga ada aliran air seperti ini. Ini langsung dari mata air pegunungan ya, karena ke sana tuh nggak ada pemukiman penduduk lagi. Adapun ke pemukiman terdekatnya itu hanya 300 meteran dari lokasi ini ya. Situ banyak petani ramai kalau pagi ini, videonya jam 2 siang. Ini masih masuk tanahnya sampai batas ini, sini. Terus ke sana. Nah, ini kebun durian, saya berada di area kebun duriannya. Ada 8 pohon sih. Dan ada beberapa pohon cengkeh, mungkin cengkehnya lebih dari 10 jutaan nih setiap kali panen ya. Kalau saya estimasikan, ini masih masuk nih kebun-kebun yang ini tanah darat ini. Yang bawah juga masih masuk. Seberangnya itu masih masuk, itu kebun teh, cukup datar ya areanya. Duriannya udah pada gede-gede. Ini juga sama durian semua. Lebih sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pohon lebih tuh. 11 sama yang kecil. Ini tanah daratnya batasnya sini ya. Sana terus. Ini masih masuk, yang saya pijak ini masih masuk ke lokasi. Ada air mengalir di lokasi ini. Ini duriannya udah besar-besar. Biasanya musimnya di akhir atau di awal tahun. Ini kalau nanam ini berapa puluh tahun ya. Nah, saya sedang berada masih di bagian timur ya. Ini batasnya sampai sini nih. Ini ada tanah coklatnya masih masuk, terus ke sini. Nah, kebun teh yang di atasnya nih, di atas masih masuk ke lokasi. Jadi ladang ini tentunya masih masuk, termasuk yang saya pijak ini juga masih masuk. Jalan ini juga masih masuk, ini juga masih masuk. Cukup luas juga ya, 2 kali lapangan bola. Ini ada saung juga, ada 2 saung ya. Kebun teh seperti ini ya. Diambil pucuknya. Nah, seperti ini. Ada beberapa pohon manggis juga. Ini pohon manggis, di pohon manggis. Ada beberapa pohon cengkeh juga. Ini masih masuk ke lokasi sampai atas sana ya. Terus ada pohon kopi, nanti di drone lebih jelas. Dan ini juga ada yang lagi panen. Diambil untuk diolah. Dan di sini juga ada beberapa pabrik teh kecil-kecilan lah gitu. Bisa dikatakan UMKM. Biasanya dipanennya sebulan sekali lah. Ini manggis sudah berbuah. Biasanya berbuah di akhir tahun. Ini batasnya terus sampai sana ya. Sana ini masih masuk terus. Ini juga kebun tehnya lagi dipanen atau dipetik pucuknya. Biasanya sabar minggu sekali, Bu? Sebulan? Ya, kadang-kadang sebulan, Pak. Sebulan sekali. Kadang langsung. Diambil pucuknya ya ini tuh. Ini saya sedang berada di bagian utara tanah. 1,2 hektar, 2 kali lapangan bola luasnya ya. Batasnya sampai sini. Sana ini masih masuk nih yang di atas. Masih ada durian, ini lebih nih dari 12 pohon ya. Terus ke arah sana ke selatan. Ini pegunungan Burangrang. Jadi kalau ada air mengalir di sini itu udah airnya tuh dipastikan sangat jernih ya. Karena dari mata air pegunungan ke sana itu udah nggak ada lagi pemukiman penduduk, hanya ada kebun-kebun pertanian warga aja. Itu penduduknya di sebelah utara. Jadi ini tuh posisinya secara geografis tuh paling selatan di Kabupaten Purwakarta. Udaranya cukup dingin. Nah, ini saya berada di batas tanah. Ini tuh udah punya warga ya, sawah produktif. Ini juga bisa disawahin lagi sih sebetulnya karena ada air mengalir. Hanya pemiliknya pengennya dijadikan pertanian. Ya, kadang-kadang dijadikan sawah, kadang-kadang dijadikan pertanian ya. Pertanian sayuran gitu maksudnya. Sekarang saya malah menuju pulang. Oh ya, sebelum saya menutup video ini di lokasi atas ini masih masuk ya, ada kebun teh yang tadi saya review. Nah, motor ditaruh di sini, dari sini jalan kaki 100 meteran ke lokasi. Jadi 300 meter itu akses motor ya ke sana. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Dan ini aksesnya jalan kaki sejauh 400 meter ke jalan mobil. Nah, di sini juga banyak petani ya, lagi panen.
cukup asri sih. Udaranya juga cukup dingin. Walaupun panas terik, itu masih kerasa dingin-dinginnya tuh. Nggak menyengat gitu ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kota kecilku, di sana ku kenal dirimu, di sana ku mencintaimu. Di sudut kota kecilku,